Selamat malam pemirsa Perempuan Bicara. 1 jam ke depan ini kita akan bahas satu hal atau kasus yang memprihatinkan. Tentu saya juga cukup sedih dan tidak bisa berkata-kata ya saat membaca berita ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, berita ini juga baru muncul ketika korban sudah meninggal. Seorang siswa SD yang mengalami perundungan di sebuah SD di Tasikmalaya. Ini miris begitu ya. Selain menjadi korban perundungan, dia juga dipaksa untuk melakukan persetubuhan atau menyetubuhi seekor kucing dan direkam dan diviralkan, yang akhirnya menyebabkan almarhum ya ini ya, akhirnya depresi, dilarikan ke rumah sakit, tidak ada makanan atau asupan yang bisa masuk dan meninggal dunia. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama, kasus ini sudah banyak, bukan yang pertama. Lalu mengapa hal ini terjadi, bagaimana peran semua pihak, orang tua, sekolah, lingkungan, masyarakat. Apakah kita masih peduli dengan darurat kondisi seperti ini, kekerasan seksual, perundungan yang kemudian berujung dengan kekerasan seksual. Kita akan bahas dengan narasumber saya yang sudah hadir. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Yang pertama ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian kita. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik, selamat malam Mbak Kris. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Sani B. Hermawan, Mbak Sani ya, psikolog kita malam hari ini. Mbak Sani apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Apa kabar Ibu Rita? Baik Mbak Bilkis. Dan bersambung juga dengan kita ya, berhubung juga dengan kita secara virtual, Komisioner KPAID Tasikmalaya, Ibu Imas Masopah. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tahu ini ada di lokasi atau wilayah Ibu Imas. Kita akan jauh bertanya soal kasus ini, tapi sebelumnya kita harus berikan juga ke pemirsa ya informasi seputar kasus ini. Kasus perundungan hingga korban meninggal dunia kembali terjadi. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami depresi hingga meninggal dunia setelah mengalami perundungan dari teman-temannya. Pelaku memaksa korban menyetubuhi kucing. Tindakan asusila itu direkam dan disebarkan di media sosial. Setelah video perundungan tersebar, korban mengalami depresi berat. Korban tidak lagi mau makan dan minum, bahkan sering melamun. Akibatnya, korban mengalami penurunan psikis hingga dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia 17 Juli lalu. Sebelumnya, korban juga sering menerima olokan dan pukulan dari teman-temannya. Kasus perundungan sering kali terjadi. Pelaku bertindak dengan gaya superior, sementara korban lemah hanya bisa menerima celaan. Baik, sebelum kita membahas ini, kenapa perlu dibahas? Karena kasus seperti ini semakin parah ya Bu ya. Maksudnya jenis ceritanya, kemudian pelakunya juga masih di bawah umur, begitu ya. Dan saya yakin yang namanya perundungan itu tidak terjadi tiba-tiba. Pasti itu adalah akumulasi begitu ya Bu. Saya mau tanya kasusnya dulu langsung kepada Ibu Imas. Ibu Imas mungkin bisa diinformasikan Bu, sebenarnya apa sih yang terjadi yang sudah dianalisis oleh KPAID? Silakan. Baiklah, yang sudah dilakukan oleh KPAI, sebetulnya KPAI sudah tahu itu pada akhir Juni 2022, ya. Namun kemudian pada tanggal 15 baru mengetahui secara utuh ya tentang informasi tersebut. Kemudian pada tanggal 17 terdengar bahwa anak ini merupakan korban perundungan dan sampai meninggal. Seperti itu. Oke, baik Ibu Imas. Nah saat ini ada komunikasi dengan orang tua atau pihak sekolah atau orang tua pelaku atau bagaimana Bu? Oh ya, baik. Sampai saat ini KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah, kemudian dengan pihak orang tua, dan kebetulan keluarga sekarang diamankan di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Oke,
Baik, jadi belum ada ini ya pembicaraan antara dua orang tua ya, antara pelaku dan korban mungkin ya, belum sempat sampai ke situ ya Bu? Iya, iya, iya. Baik, saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri, kasus bully ini semakin mengkhawatirkan dan dari perundungan yang terjadi hingga berujung efeknya kepada penyakit psikis dan lain-lain ini sebenarnya contoh tindak kriminal dengan pelaku anak di bawah umur seperti apa sih Bu saat ini kondisinya? Kalau bicara soal angka pasti tinggi ya. Ya. Tetapi angka itu tidak bisa membuat kita, katakanlah hari ini satu. Mau 1, mau 1000 itu sama perlakuannya. Mengapa? Karena anak itu masa depan kita. Betul. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi, kita semua mungkin yang duduk di sini termasuk pemirsa di rumah ketika membaca berita ini rasanya sesak di dada. Apalagi perbuatannya. Nah, melihat kasus ini pihak kepolisian sendiri telah mempunyai satu mekanisme khusus. Karena di sini tidak bisa hanya pihak kepolisian yang menangani kasus pada saat penyidikan saja kepolisian sudah melibatkan Peksos, sudah melibatkan Bapas. Jadi dalam proses penyidikan pidana anak itu treatmentnya berbeda. Tetapi berbeda dengan kasus ini karena kasus ini justru diketahui setelah korban meninggal. Oke. Maka treatmentnya pun berbeda karena pelaku adalah anak. Ya. Heavy kepolisian sekarang adalah bagaimana melihat anak pelaku ini menggali sedalam-dalamnya informasi. Bagaimana mungkin anak umur 11 tahun bisa melakukan hal itu. Maka pihak kepolisian juga memperhatikan psikologis anak, ditenangkan dulu supaya jangan jadi korban persekusi dulu. Tadi saya sudah sempat berkomunikasi dengan teman-teman penyidik, apa langkah yang akan dilakukan? Langkah yang akan dilakukan adalah mencari tahu backgroundnya mengapa sampai anak ini punya inisiasi. Dari siapa di antara mereka bertiga yang inisiatif awal. Nah dari situ nanti kan akan diruntut pergaulan mereka seperti apa. Apakah mereka juga dulu korban atau mereka pernah terpapar. Bila terpapar dari siapa, bila korban oleh siapa. Nah ini menjadi PR kita bersama. Sehingga dengan mengetahui latar belakang itu secara mendalam, utuh, lengkap. Maka kita bisa membaca polanya. Kalau kelompok ini pernah melakukan kepada salah satu, ada kemungkinan korban-korban lain. Maka ini akan diselamatkan gini. Selain si pelaku anak ini pun harus diselamatkan, treatmentnya harus tepat. Apa yang menyebabkan dia? Jadi ini menjadi perhatian kepolisian saat ini. Kita langsung cek ke Ibu Imas dulu berarti ya. Ibu Imas mungkin ada informasi, ini 3 orang pelaku ya Bu ya? 3 orang pelaku ini ada backgroundnya atau latar belakang kenapa mereka melakukan hal ini Bu? Atau ada informasi soal bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Silakan Ibu Imas. Baik, terima kasih. Untuk informasi sampai menggali sejauh itu adalah bukan kewenangan kami. Dan kewenangan itu adalah ada di pihak kepolisian. Jadi kami hanya sebagai sebatas mengawasi saja, begitu. Oke, jadi background latar belakang, apakah mereka pernah terpapar pornografi atau menjadi korban kekerasan seksual, semua ada di kepolisian. Oke, saya akan kembali ke Ibu Sri, tapi saya mau ke Ibu Rita dulu. Ibu Rita, melihat informasi ini, catatan dari KPAI sendiri seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya perundungan ini kan sering terjadi, tapi tidak semua perundungan itu dilaporkan. Kalau yang berefek fatal itu baru dilaporkan. Jadi yang lebih besar itu adalah yang tidak terlaporkan. Kita pernah advokasi ke sekolah-sekolah, banyak anak menangis juga diperlakukan seperti perundungan ya, sampai mengalami hambatan psikologis, mau sekolah malas dan seterusnya. Itu sebenarnya terjadi begitu ya. Tetapi yang fatal-fatal itu baru kemudian naik. Makanya kan ini problemnya adalah bagaimana membangun kesadaran siswa agar juga membangun penghargaan atau respek kepada teman yang lain. Maaf Bu, saya harus tanya, karena saya nggak mau ini sampai dinormalisasi orang ya, bahwa yang dilaporkan itu harus yang fatal. Nah sebenarnya kan dari kebanyakan yang fatal yang dilaporkan, ukuran fatal itu apa Bu? Fatal itu biasanya sudah terjadi dampak kekerasan fisik begitu ya, yang membuat luka agak parah. Sebenarnya kita mendorong untuk anak-anak ini juga melapor. Karena kalau tidak kan itu namanya bully itu kan terus menerus dan ada relasi kuasa. Ketika itu terjadi terus menerus kan korban akan semakin sulit
bangkit dari kondisi keterpurukan. Betul. Makanya kemudian dengan advokasi itu kita mendorong anak-anak untuk melapor ketika mereka mengalami bully yang mereka tidak bisa mengendalikan. Selain bahwa kita juga penting untuk membantu anak-anak asertif gitu ya terhadap bully yang mereka terima. Jadi ukuran fatal itu sampai kalau ada kekerasan fisik ya Bu ya? Sampai luka yang parah gitu. Luka parah. Karena itu. Ini kan juga bisa jadi pakem ya, pakem orang melapor itu apa sih? Nah ini yang kita akan coba arahkan juga nih ke pemirsa. Jangan sampai nanti menunggu akumulasi, kita nggak tahu batas pain tolerance dari seorang anak ya, toleransi sakit dari seorang anak sejauh apa gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bu sama Mbak Emma juga sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Kita sudah bicara sedikit tadi tentang bagaimana paling tidak cerita awal dari kasus perundungan yang kemudian diviralkan dan berujung pada kematian seorang siswa SD. Saya mau ke Mbak Sani dulu. Mbak Sani, sedikit tadi ya dapat perspektif juga dari Bu Imas tadi ya. Yang bisa diambil pertama, kenapa ini bisa terjadi? Jadi sebenarnya ini kan kalau kita lihat fenomena gunung es ya, yang kelihatan yang muncul itu ya tadi yang fatal ya tadi kata Mbak Rita bilang. Sebenarnya yang di bawah sini banyak sekali yang tidak muncul begitu. Jadi kalau kenapa ini terjadi? Ya ini yang menyedihkan karena sebenarnya masih banyak di masyarakat kita tuh yang mungkin tidak peduli dengan anak. Mereka tidak tahu cara bagaimana parenting yang tepat buat anak, membangun komunikasi, build trust. Ya tapi tentu kita tahu bahwa masyarakat kita kan penuh dengan banyak sekali lini ya. Betul. Ada dari atas sampai bawah. Tentunya kita tahu mungkin saja memang di lini-lini bawah kita ini yang tidak sempat membicarakan mengenai parenting yang baik begitu. Karena mungkin sudah sibuk dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini yang sangat disayangkan. Makanya menurut saya dengan berita yang terjadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua apa yang harus dilakukan. Karena nggak hanya di lini bawah sebenarnya yang dimanapun bisa terjadi begitu. Kalau saja hubungan antara anak dan orang tua tidak terbangun dengan baik, komunikasi tidak efektif. Di sini kan seringkali memang anak tidak mau ngomong sama orang tua. Orang tua nanya pun nggak dijawab. Jadi seringkali memang kasus yang datang ke saya pun bingung. Ditanya pun anak tidak jawab gitu ya. Nggak ditanya, anak terjadi sesuatu kan begitu. Jadi serba salah. Nah inilah sebenarnya usaha kita memang mencari cara supaya anak memang mau terbuka. Ya dengan menyuguhkan berita, melalui berita yang ada, fakta-fakta yang ada. Atau dengan cara-cara yang berkenan di anak dengan cara santai misalnya. Itu pasti bisa sebenarnya. Kita putar balik sedikit aja ya. Tadi kan dikatakan ini tuh baru diungkapkan oleh korban setelah viral ya Bu ya, benar ya. Artinya akhirnya ada komunikasi walaupun sudah jadi korban. Is it a little too late buat orang tua, terlambat nggak untuk gimana nih dia udah tahu nih anaknya dalam keadaan krisis. Iya. Itu masih bisa nggak sebenarnya diselamatkan? Iya. Kalau secara ilmu ya, keilmuan psikolog. Jadi memang ini semua berkaitan dengan banyaknya faktor. Termasuk faktor keparahan yang diderita anak secara psikologis, begitu. Kalau lihat dari berita yang sudah yang diangkat kan kita lihat bahwa anak ini sudah memang mengalami depresi berat, bahkan sudah tidak mau makan, sudah tidak ada asupan lagi. Mungkin ketika dia berbicara kondisi sudah sangat parah begitu secara psikologis. Tapi kalau memang ada bantuan yang luar biasa bisa saja memang diselamatkan begitu kan. Nah ini yang memang disayangkan sebenarnya. Tapi ini mencerminkan bahwa mungkin ruang untuk berbicara yang tidak ada. Mungkin kebiasaan untuk berkomunikasi, melaporkan. Atau mungkin anak ini juga tidak tahu kalau melaporkan mungkin ibunya cuek, ya diignore, ya diabaikan. Mungkin juga membuat anak menjadi lebih baik dia diam dibanding berbicara. Ini semua banyak faktor yang melibatkan kenapa anak tidak bisa berbicara di awal begitu. Ya, kita klarifikasi ya mungkin ke Ibu Sri. Ketika itu udah viral, terus kemudian korban cerita ke orang tua, apa yang terjadi di situ Bu? Mungkin informasinya ada. Memang dia bercerita kepada orang tua bahwa saya tidak cuma digituin. Tidak cuma dipaksa menyetubuhi binatang dan diviralkan. Tapi saya sering kali dipukul. Nah pada saat itu anak masih bisa beraktivitas. Tetapi memang tadi sebagaimana yang beliau katakan, ketika pada saat anak berani berbicara, lalu tidak ada katakan apa sih yang membuat dia terilis semua beban ini
barangkali kita melihat ini dari perspektif yang positif. Ya. Kejadian ini sudah terjadi, tetapi kita tidak akan pernah memberi lagi kesempatan, ruang kedua untuk berulangnya perkara serupa. Beberapa hal yang menjadi pembelajaran buat kita bersama, baik orang tua di rumah, masyarakat, juga para guru, lembaga pendidikan, dunia pendidikan, ini mengambil hikmah, ini menjadi contoh untuk disampaikan kepada semua putra-putri kita yang ada di sekolah. Orang tua khususnya ya? Ya, orang tua juga. Jadi ketika ada masalah, dibully teman, dinakali teman, tadi sebelum luka itu kan dianggap biasa. Ini yang menjadi persoalan. Maka belum dilaporkan begitu belum dilaporkan oleh orang tua. Padahal ketika rasa anak tidak semangat untuk sekolah, kenapa tidak mau sekolah? Aku di rumah aja, mau belajar aja, aku nggak suka sama temanku itu. Jadi dari masih kecil harusnya sudah mulai diajak bercerita. Begitu pulang, siapa anak ibu? Jadi dengan membawakan berita, dia ikut ceria nggak? Kalau biasanya anak-anak itu kan meniru pancingan kita. Kalau kita ceria, mereka ikut ceria. Tapi ketika tidak ceria, kita harusnya mulai mencari tahu. Nah, persoalan ini kan tidak semua dimiliki oleh orang tua. Betul. Nah, maka apa yang terjadi kepada anak kita ini ya berlanjut, anak kita si F ini. Berlanjut sampai dia tidak bisa lagi menyantap makanan dan itu memperparah kondisi dia. Ketahuan setelah demamnya tinggi baru dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang polisi pun lagi melakukan investigasi keparahannya sejauh apa. Jadi kepada dokter-dokter yang merawat. Jadi saya cukup bangga dengan rekan-rekan saya yang berada di Polres ya. Polres Tasik. Mereka bekerja sama berjaring dan kami berharap juga pemerintah daerah setempat juga turun tangan untuk memberikan asistensi advokasi bersama tentang hal ini. Jadi persoalan ini harus dianggap sebagai bukan lagi soal rumah tangga, soal bapak dan ibu dan anak, tetapi ini persoalan sosial yang kita alami sekarang. Kalau hanya satu kasus yang muncul, wajib dianggap bahwa yang tidak muncul itu demikian besarnya. Iya, betul sekali. Simalakamannya seperti yang saya sempat tadi bilang pada kita saat kita diskusi di break tadi, mungkin kalau ini tidak viral, kita belum tahu apakah kita sedang akan membahas ini gitu. Saking tidak ada kaca pembesarnya soal kasus ini. Mungkin saya mau ke Ibu Rita. Ibu Rita, tadi kan Ibu Sri sudah bilang ini ada efek depresi yang luar biasa juga kan tadi dengan psikis. Nah, seperti apa sih Bu di KPA ini ketika sudah mendampingi itu tadi kondisinya mengamankan korban lah gitu ya, ataupun keluarga korban gitu ya. Takutnya ini saya khawatirnya orang tua itu merasa bahwa masa sih depresi bisa sampai meninggal dunia. Kan kita belum tahu bahayanya. Mungkin yang kacamata dan pengalamannya Ibu Rita kok bisa dari psikis lalu kemudian asupan nggak masuk padahal sudah dilarikan ke rumah sakit dan tidak tertolong tuh. Ya. Kasusnya pernah ada nggak seperti itu? Sebenarnya beberapa kasus yang pernah terjadi itu ya sampai coba commit suicide ya. Itu ada saking depresinya kemudian mencoba menghabisi diri sendiri bunuh diri dan meninggal juga. Itu sudah lebih besar SMA ya. Tapi saya prihatin karena kan begini, ini sebenarnya kan anak masuk ke usia akil balik ya, mau remaja gitu. Betul. Jadi dia sebenarnya sudah tahu konsep tentang hubungan seksual. Saya kira dia sudah mulai memahami itu begitu ya. Jadi itu menurut saya itu puncaknya harkat martabat dirinya itu dihancurkan karena itu kan dengan binatang. Betul. Itu yang kemudian menurut saya menjadi depresi yang berkepanjangan. Sebelumnya saya kira ini bukan proses yang sehari dua hari kemudian anak ini menjadi seperti ini. Bully itu kan terus menerus dan itu sudah diceritakan ya. Ini puncaknya gitu, akumulasi. Tentu kita semua tidak ingin berharap ada kasus seperti ini lagi gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi kasus terakhir ya. Kita penting untuk menggerakkan tadi desa. Karena sebenarnya kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Kemendagri sudah punya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Saya kira ini harus diimplementasikan ke semua desa yang ada di Indonesia. Kalau kabupaten kejauhan Bu Sri ya, karena
semua lurah harus tahu, kepala desa harus tahu kondisi masyarakatnya seperti apa, anak-anaknya seperti apa, bagaimana kemudian mereka bisa mengintervensi begitu ya, agar menggunakan lokal value, nilai-nilai budaya lokal untuk saling menghargai gitu ya. Ini yang menurut saya penting, sekaligus mengurangi, nanti hasil dari investigasi juga membuktikan apa paparan yang ada di dalam anak-anak ini, apakah contoh yang ada di lingkungannya ataukah dari sosial media atau dari tayangan yang itu kadang-kadang pengen challenge gitu. Kalau semakin challenge kan semakin baik, semakin viral itu semakin menyenangkan misalnya. Itu juga bisa menjadi unsur yang perlu kita dalami. Baik, terima kasih Bu Rita. Saya mau ke Mbak Sani. Mbak Sani, pelaku-pelakunya 3 orang masih di bawah umur ya. Pelaku di bawah umur, terus tadi juga saya highlight dari Ibu Rita, korban juga sebenarnya sudah aware, sudah sadar tentang yang namanya tadi mungkin pelajaran soal seks gitu ya, edukasi seks. 11 tahun itu sangat common atau bagaimana tuh umur segitu? Silakan. Sebenarnya sekarang ini kalau dari teori sebenarnya memasuki usia remaja sudah mulai belajar mengenai masalah seksual ya. Tapi sebenarnya sekarang jadinya lebih maju karena adanya digital, di era digital, anak kelas 2 SD saja sudah tahu sekarang gitu ya. Kalau bisa dibilang 7 tahun kurang lebih 7 tahun sudah tahu masturbasi itu apa. Bahkan ada yang datang ke saya, tante tuh kondom kenapa bisa macam-macam rasanya. Itu karena apa yang dia lihat. Anak itu kan belajar dari apa yang dia tonton, ya kan? Apa yang dia browsing sekarang ini. Jadi sekarang memang orang tua ini nggak bisa diam-diam aja, harus cari tahu apa sih anak tahu dari si gadgetnya dia. Ini kan berbagai macam, baik positif maupun negatif. Positifnya tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan negatif. Nah jadi sekarang mateng belum pada usianya. Mendapatkan informasi tapi belum matang. Belum gitu matang, makanya secara emosional, secara kesiapan mental belum sama sekali siap sebenarnya. Makanya banyak terjadi perundungan ini kan karena mereka punya gadget belum siap, jadi dia memakai referensi yang salah untuk diimplementasikan. Ya kan bisa ketawa dengan penderitaan orang gitu kan, puas karena dia bisa melakukan sesuatu pada orang lain. Nah, tapi kalau dibaca Mbak Sani, pelaku ini sebenarnya mencarinya yang mana? Apakah tadi keviralan? Karena challenge tadi viral, atau memang dia lebih mencondong ke tadi kekurang dewasaan mereka menerima soal seksual ini, pendidikan seksual ini? Bisa berbagai kemungkinan karena perundungan itu sendiri berbagai macam jenis, ya kan? Ada secara seksual, secara fisik, psikis, verbal maupun secara finansial, ya. Malak itu juga perundungan begitu. Jadi berbagai macam yang sebenarnya motif ini bisa mungkin terjadi. Nah, cuman yang saya mau katakan di sini, kenapa budaya menginformasikan apa yang dirasa itu kok tidak jalan, karena sebenarnya yang saya tahu banyak anak-anak tuh dia mau ngadu tapi dia takut dianggap cemen, takut dianggap dia tuh salah atau diignore atau merasa dia nggak kuat mental. Jadi banyak yang datang ke saya sebenarnya, saya tanya kenapa nggak ngadu dari awal, karena dia ngerasa takut dianggap cemen atau ketakutan yang luar biasa karena ada ancaman yang lebih parah lagi begitu. Jadi benar-benar serba nggak ngerti, stuck di situ ya. Jadi yang datang betul Mbak Rita bilang mungkin yang udah parah, mungkin yang sudah tidak bisa lagi secara fisik atau mental dia bisa mengatasinya, begitu sembuh betul. Nah, jadi justru di sini adalah yang kita galakkan sosialisasi ketika anak mendapatkan perlakuan tidak nyaman, perlu di-encourage bahwa itu tidak apa-apa untuk sharing, menginformasikan kepada orang yang dipercaya, baik orang tua maupun sekolah. Karena mohon maaf, definisinya harus diluruskan bahwa yang menjadi korban itu kita bisa katakan sedang dalam keadaan sakit ya, bukan sakit kejiwaan tapi sakit psikisnya karena dia sedang tidak stabil. Betul, karena menerima itu ya apa yang terjadi pada dirinya gitu ya. Karena perundungan itu kan terjadi apabila ada orang yang merasa atau seorang orang yang merasa lebih kuat menindas yang lebih lemah. Kalau yang lemah ini melawan itu bukan perundungan. Jadinya mungkin konflik biasa. Tapi justru disinilah yang terjadi karena pihak lemah itu tidak ngapa-ngapain, tidak berani. Bagaimana peran dari sekitar ya, seorang anak yang butuh perlindungan, bimbingan, siapa yang bertanggung jawab? Sesaat lagi ya, Mbak Sani, Ibu Rita, Ibu Sri dan Ibu Imas di Perempuan Bicara. Lagi siswa SD korban bully hingga tewas. Kita sudah bicara tadi kurang lebih 3 segmen ya Ibu ya sampai saat ini.
yang masih kita pertanyakan adalah meskipun tidak terjadinya di lingkungan sekolah, kejadiannya bukan di lingkungan sekolah, tapi pasti ada akumulasi di sekolah. Nah mungkin yang bisa dibagi Ibu Imas, bagaimana sih kondisi sekolah sendiri begitu terhadap hal-hal seperti ini? Apakah pengetahuan tentang pendidikan seks atau etika atau norma dan lain-lain sudah cukup atau bagaimana Bu? Silakan. Baik, terima kasih untuk masalah pendidikan seks mungkin masih kurang, tetapi untuk masalah pendidikan etika itu insya Allah ya setiap sekolah mengajarkan tentang etika kepada anak-anak. Seperti itu, bagaimana cara menghargai orang lain, begitu menghormati orang tua, kemudian menghargai yang di usia bawah dia itu sendiri. Hal itu kan sudah mengajar. Tapi untuk masalah itu pendidikan seks mungkin sampai saat ini belum. Oke, kalau menurut Bu Imas butuh atau belum butuh Bu saat ini? Butuh. Menurut saya ini sangat butuh sekali karena ini sangat urgen menurut saya. Baik. Dan mudah-mudahan ini pun juga dengan kejadian ini sekolah ya ini bisa juga berperan aktif ya bagaimana caranya untuk preventif, lebih pada preventif, jangan sampai sudah terjadi ini baru melakukan sosialisasi, tetapi alangkah baiknya gitu lebih awal saja, itu menurut saya. Terima kasih Ibu Imas. Saya mau ke Ibu Sri. Bu, ini kan kalau sudah masuk ke ranah unit PPA atau mungkin masuk ke KPAI itu kan sudah mengobati ya tahapnya. Sense of urgency dari pencegahan itu sebenarnya yang dilihat Ibu Sri gimana sih di sekolah, di masyarakat, di keluarga? Silakan. Hemat saya, budaya kita belum terlalu aware terhadap sikap-sikap baik korban bullying maupun pelakunya. Kadang orang tua melihat anaknya usil, bangga. Melihat anaknya suka mengganggu temannya, bangga. Masih dianggap itu sebagai kenakalan biasa. Nah, barangkali melalui forum hari ini jangan pernah itu dibiarkan lagi. Karena kalau itu dibiarkan sekali dia membuli temannya, tidak ada reaksi penolakan, tidak ada protes atas perbuatan itu, maka itu akan terus berlanjut. Jadi saya tidak lagi mengingatkan kepada yang anak lemah, tapi terutama kepada anak-anak yang memiliki sifat dominan, ditambah nakal, ditambah usil. Awalnya itu sederhana Mbak. Okay. Jadi biasanya itu main, usil, ternyata ketika dia tampil berani, dia bisa menjadi pemimpin. Ikut banyak temannya, merasa ada reward kan, makin usil, makin nakal. Nah itu, gejala-gejala seperti ini membutuhkan peran serta orang tua, peran serta guru di sekolah. Ketika lihat anak-anak ini, ada yang memang kalau dia punya jiwa begitu, ada rangsangan yang memberi dia reward baik, tapi kalau pola asuhnya baik, dia menjadi tokoh. Yeah. Tokoh yang baik biasanya ketua OSIS. Yeah. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita berikan dia tanggung jawab, kita membimbing dia untuk menjadi ketua kelompok apa. Nah, harusnya energi-energi yang positif begini diarahkan. Dia punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ini pasti makanya tadi saya sempat ngobrol panjang dengan para penyidik. Mereka akan menggali sejauh mana anak-anak ini, terutama 3 ini. Karena apa? Karena ini anak itu kan bukan miniatur orang dewasa. Anak tetap anak meskipun dia pelaku. Betul. Ada sanksi yang tepat untuk anak ini apa? Supaya merubah perilakunya, bukan sekedar sanksi dalam perspektif tanda kutip menghukum dia, penjara dan lain-lain itu ya. Bukan itu, perspektif anak bukan itu, tetapi bagaimana memberikan treatment kepada dia supaya dia tidak terperosok lebih jauh aspek perilakunya. Ini yang menjadi PR kita bersama, maka mengapa saya bilang Dinas Sosial bergabunglah dengan kepolisian juga untuk melakukan penelahan seperti ini. Sehingga bisa memberikan instruksi kepada desa, hal-hal apa yang bisa diintervensi oleh aparat desa, pembicaraan-pembicaraan apa yang perlu disampaikan kepada para orang tua. Sehingga perkumpulan-perkumpulan desa, perkumpulan-perkumpulan RT itu memberi manfaat. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, arisan atau guyup rukun, tetapi ada hal-hal yang bisa dibawa pulang untuk menambah kualitas keluarga. Biasanya kalau korban sudah masuk nih ke dalam pembinaan, pelaku sudah masuk ke pembinaan juga, itu gimana tuh Bu? Jadi stepnya apa setelah
polisi menggali keterangan, ya. melakukan analisis bersama teman-teman dari pekerja sosial, dari Bapas. Bapas bukan hanya anak yang diperiksa, orang tua pun dilakukan observasi, dilihat lalu didiskusikan, penyebabnya ini, sejarahnya seperti ini, historinya digambarkan lengkap, lalu dilibatkanlah pekerja sosial, psikologi dari dinas sosial. Kira-kira treatment yang paling tepat ini apa? Dilakukan. Kapan mulai implementasinya, kapan monitoringnya, terus diikuti sampai dengan anak ini. Karena anak ini harus digali informasi sebanyak mungkin. Jadi mohon maaf Bu, dia tahu nggak kalau dia akan menerima hukuman sesuai dengan kondisinya ya? Ya, dalam posisi seperti ini mereka diperkenalkan. Nilai-nilai apa yang dia lakukan, dia akan ditanyakan, dia ditumbuhkan empatinya pasti. Apa yang kamu rasakan ketika temanmu itu udah meninggal, kamu sayang nggak sama dia? Ini kan bermula dari iseng, merasa iseng, tapi iseng yang kebablasan. Awalnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang sudah dia sering memukul, mungkin main toyor-toyoran kepala dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya lingkungan sosial, siapapun di antara kita jangan lagi pernah membiarkan anak tetangga, anak sebelah kanan, sebelah kiri kita main kejar-kejaran, main toyor-toyoran. Betul. Mungkin itu sepele, tetapi boleh nggak mainnya yang baik? Coba ini main bola atau main ini, main pot-pot. Jadi barangkali begitu. Baik, saya nanti kembali ke Bu Sri lagi, saya mau ke Ibu Sani dulu. Bu Sani mungkin bisa dijelaskan juga, tadi kan setelah di observe, dijelaskan ada empati muncul. Nah, kalau dari segi psikologinya sebenarnya bagaimana menghukum ya sesuai dengan kondisi itu anak-anak agar dia tahu dia sudah menjadi pelaku kekerasan seksual dan lain-lain. Jadi memang kalau kita bicara anak, sebenarnya korban anak adalah korban, pelaku anak adalah korban juga gitu. Jadi kalau bahasa psikologi memang kita bukan menghukum ya, tapi memberikan pembelajaran supaya anak ini bisa tampil di masyarakat dengan kepribadian lebih baik, lebih unggul begitu. Karena kita tahu nggak ada anak yang jahat gitu ya, tapi karena sistem yang salah, ketidakpedulian ya, pembiaran ya, parenting yang keliru membuat anak menjadi tumbuh menjadi liar mungkin, menjadi tidak ada pengawasan dan akhirnya memiliki nilai-nilai yang negatif begitu ya. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada hukuman, menurut saya lebih ke arah bagaimana memberikan pembekalan. Jadi sama sekali nggak ada tuh, kalau kita bayangkan nggak ada sama sekali kayak statement yang shock terapi gitu ya. Misalkan ditakut-takutin nanti kamu masuk penjara loh kalau gini itu sebenarnya tidak ada. Untuk kasusnya tidak ada, tidak dibenarkan juga gitu. Karena tadi kita tahu pelaku anak adalah korban juga dari sistem yang salah gitu. Bisa nggak, cukup nggak itu untuk mengubah dia? Kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan itu bisa merubah perilaku anak gitu ya, dengan tentunya program yang tepat, pendampingan gitu ya, ada konseling psikologi dan mungkin juga ada faktor mungkin agama mungkin yang dilibatkan. Jadi gitu. Dipantau begitu ya, tidak dilepas ya pelaku-pelaku ini ya. Begitu. Betul dan yakin bahwa sebelum dilepas ini sudah memang muncul tadi ada kepekaan sosial, rasa sayang, menghargai dan sebagainya sehingga kita aman lah untuk melepaskan anak-anak ini ke masyarakat. Ada datanya nggak mungkin Bu, mungkin nggak secara detail ya, ada datanya nggak di KPAI Bu Rita, mereka-mereka yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap sesama anak di bawah umur begitu ya. Terus kemudian tumbuh kembangnya baik, tidak melakukan hal yang sama ketika mereka dewasa, ada nggak catatannya? Sampai hari ini sebenarnya kalau yang masih belia sekali ini kan kisaran di bawah 14. Kalau yang masuk pidana di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu kan 14 plus. Sampai hari ini sih kita tidak mendapatkan laporan. Sepertinya itu harus diukur ya Bu ya? Ya harus diukur. Kan konselingnya berhasil atau tidak nih sebenarnya? Long term ya. Tapi prinsipnya dalam konteks pemulihan anak, rehabilitasi anak ini, anak pelaku, itu harus melibatkan orang tua. Karena kan ada situasi lingkungan yang paling dekat kan orang tua, yang anak hidup sehari-hari ada di orang tua. Orang tua juga harus menjalani konseling bersama agar juga melakukan edukasi yang baik. Misalnya dia sering labeling kepada anak, kamu ini anak nakal, ya udah sekalian aja deh aku jadi anak nakal misalnya. Kemudian juga lingkungan masyarakat, misalnya ada tokoh agama yang bisa dilibatkan, di sekolah juga ada pemulihan yang holistik begitu ya, tidak hanya pada anak itu sendiri tapi secara menyeluruh. Jadi hati-hati kepada orang tua begitu ya, karena jika menormalisasi kenakalan, keisengan seorang anak yang masih di bawah usia dewasa,
yang menciderai kehormatan temannya itu tidak boleh dinormalisasi. Karena menjadi cikal bakal dari tadi tumbuh kembangnya pelaku-pelaku kekerasan seksual. Jangan sampai seperti itu. Kita akan sambung lagi dengan solusinya di Perempuan Bicara. Bukan berarti menjadi korban bully lalu kemudian tidak bisa melanjutkan hidup. Justru yang sakit itu bukan si korban ya, tapi perlakuan si pelaku. Nah, kita lihat mereka-mereka yang pernah menjadi korban bully atau mungkin bagaimana tanggapan kepala daerah tentang kasus bully ini. Salah satunya Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan pernah juga jadi korban bully dulu. Ya, karena kasus ini ya, jadi tergerak juga untuk berbagi juga. Berikutnya setelah Pak Gubernur yang juga pernah jadi korban bully, Ashanti pernah dibully gara-gara berat badan berlebih. Oke, ada curhat komika Uus yang juga pernah jadi korban bully, ya. Ini mereka-mereka survivor penyintas dari perundungan. Dan ini viral sosok Dodi Sukaton, pemenang gelar Putra Taruna Nusantara, pernah dibully karena feminim dan mohon maaf ya, dikatakan dekil begitu. Sekarang dia sudah berubah menjadi Dodi Sukaton yang percaya diri dan berhasil di Taruna Nusantara begitu. Oke, itu sedikit semangat ya, optimisme bahwa korban bully tidak menjadi akhir hidup. Saya mau ke solusi dulu dari Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Pertama tentu kita mengedepankan edukasi dan pencegahan. Edukasi ini harus membangun kesadaran di antara siswa bahwa mereka harus saling menghargai dan menghormati. Ya. Dan itu bukan hanya kampanye tapi diinternalisasi. Keluarga juga memahami, mendidik anak untuk bersikap tegas dan asertif. Kalau ada orang yang mau ngebully, kamu harus tegas. Apa maksudmu? Ini menjadi bagian penting, termasuk kalau menurut hemat saya sekolah, kemudian masyarakat harus terus mengedepankan pencegahan. Ya. Kalau dalam konteks program perlindungan anak, harusnya anggaran untuk pencegahan itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan. Oke. Saya kira ini kritik besar untuk pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab perlindungan anak kan sekarang menjadi urusan wajib daerah. Oke. Jadi programnya harus banyak di pencegahan, harus sampai ke kepala masing-masing anak, sekaligus juga kepada masing-masing keluarga yang memiliki anak. Baik. Itu saya kira, dan desa menjadi kunci untuk bagaimana kemudian pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi terpenuhi. Prioritas ya Bu? Oke. Ya, sangat prioritas. Mbak Sani, bagaimana Mbak? Mengajarkan anak tahu juga otoritas terhadap tubuhnya dan lain-lain, sex education. Silakan. Yang terutama sebenarnya memang kembali pada orang tua harus memahami kondisi anak. Memang anak bisa jadi potensi pelaku, bisa jadi potensi korban. Apapun itu orang tua berperan di dalamnya untuk mengedukasi, memberikan pengarahan ya, termasuk sekarang ini contoh yang sudah nyata itu harus memang di-sharing kepada anak kita supaya tidak terjadi antisipasi ya. Contoh yang, ya, contoh misalnya. Betul, contoh-contohnya misalnya tadi adanya mungkin pelecehan seksual, perundungan seperti ini itu di-sharing begitu kan, nggak semua anak mungkin nonton televisi dan sebagainya. Nggak semua anak tahu anggota tubuh mana yang harus betul, dijaga, yang kita ditutup itu yang harus dijaga dan tidak boleh ada yang memegang dan menyentuh gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini sebenarnya perundungan itu lebih banyak ke cyber sebenarnya. Karena semua orang punya HP. Betul. Anak punya panggungnya untuk melakukan segala sesuatu yang dengan semena-menanya begitu kan. Nah disinilah orang tua memang punya peran utama sekali untuk mengedukasi. Jangan sampai anak memegang gadget tapi belum ada kesiapan secara mental dan emosional. Sehingga dia bisa menjadi korban, bisa menjadi potensi menjadi pelaku juga. Nah konten yang dia tonton itu perlu orang tua tahu karena sekarang search apapun semua keluar ya, dan bukan berarti ada konten salah itu tidak ditiru, bisa juga menjadi ditiru karena challenge anak itu di-challenge untuk melakukan hal yang memang tidak boleh, itu juga bisa terjadi. Baik. Begitu ya. Nah jadi orang tua di sini perlu membangun hubungan yang sangat erat, komunikatif, yang erat secara emosional begitu ya. Tidak lagi otoriter tapi ada dua arah begitu, ditanya apa rasanya, apa perasaan buat membahagiakan sebagainya begitu. Baik. Dan yang terutama adalah trust. Bagaimana anak trust pada orang tua dan trust pada sekolah. Baik. Seringkali kan perundungan bisa terjadi dimanapun, termasuk di sekolah. Tapi anak tidak, mungkin kalau tidak trust dengan sekolah juga dia tidak bisa melaporkan ini karena tahu bahwa mungkin akan nanti dibekukan saja begitu. Nah, sosialisasi mengenai bagaimana penanganan sekolah yang efektif itu perlu sehingga anak tuh tertancap di otaknya bahwa kalau saya melapor pasti ada penanganan yang sangat efektif dan tidak menyalahkan korban. Nah, itu di situ yang perlu disosialisasikan terus menerus begitu. Lembaga pendidikan penting sekali ya selain orang tua. Oke, Ibu Sri silakan solusinya.
Kalau saya ini kita mudah-mudahan pemberitaan malam ini menjadi pemicu. Saya kembali ke beliau mengatakan bahwa membangun desa yang ramah perempuan, peduli anak. Barangkali di desa itu perlu membentuk guyup rukun desa yang bagaimana sih mendidik warganya parenting, apalagi yang baru mau akan menikah itu diberi bekal sehingga boleh mengambil contoh-contoh kejadian-kejadian semacam ini untuk diingatkan lagi kepada calon-calon orang tua sehingga hal-hal ini tidak berlanjut. Jadi ini juga kami mintakan dari Pemda memberikan satu bagaimana modul parenting ini kepada orang tua, calon orang tua sehingga tanggung jawab sebagai pencipta atau sebagai penerus keturunan itu terhadap anak-anak kita menjadi sangat menonjol. Sehingga penerus kita terbebas dari kekerasan. Kemudian yang kedua memang kembali lagi ketahanan komunitas terkecil, ketahanan RT, RW, desa, kepedulian di antara sesama yang tidak lagi memberi ruang kepada praktek-praktek bully dari hal yang sepele, langsung diingatkan walaupun hanya coba menarik telinga sedikit, itu kan gak bagus, gak baik. Jadi mari kita sama-sama peduli mengingatkan anak-anak kita, memberikan rangsangan bahwa hal yang baik itu dilakukan, diberikan pujian, hal yang tidak baik mulai kita tegur, mulai kita arahkan. Barangkali seperti itu. Lagi-lagi ya, jangan menormalisasi kenakalan remaja. Keisengan, kenakalan itu tidak bisa dinormalisasi. Terima kasih sekali lagi kepada Brigjen Pol Purnawirawan Ibu Sri Suhari, terima kasih Mbak Sani, B. Hermawan, terima kasih juga Bu Rita Pranawati, dan saya juga terima kasih ke Ibu Imas Masopah yang sudah bergabung langsung dari Tasikmalaya, terus bekerja dan semangat Bu untuk menjaga anak-anak kita di sana. Ini juga sekaligus menjadi momentum, mudah-mudahan besok adalah Hari Anak Nasional 23 Juli 2022. Saatnya, momennya untuk bangun ya, jangan menyerah dan berhenti dan menormalisasi kekerasan seksual pada anak. Saya pamit undur diri di Perempuan Bicara, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bu.